Perkenalkan, nama saya Deborah Panelewen, NIM 1810110225, kelompok 2 Biologi Laut. Perkenalkan, nama saya Jessica Maria Lydia Mingkit dengan NIM 1810110010. Perkenalkan, nama saya Leonard Daniel Sore, NIM 1810110216, kelompok 2. Saya akan melakukan praktikum dengan judul Keanekaragaman Protista dan Plante di Laut. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan keanekaragaman protista dan planta yang terdapat di laut. Laut merupakan ekosistem perairan salin yang sangat kaya akan berbagai jenis organisme. Bermacam-macam organisme dari dunia protista dan plante dapat ditemukan di laut. Organisme yang termasuk protista misalnya berbagai macam jenis alga, dan organisme yang termasuk plante misalnya tumbuhan di mangrove dan lamun. Untuk rumus yang digunakan yaitu kerapatan relatif, frekuensi relatif. Juga menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dan indeks nilai penting. Sekarang kami sedang mengamati plantae dan protista yang berada di laut. Menggunakan alat dan bahan yaitu yang pertama ada patokan, meteran, dan tali. Praktikum kali ini dilakukan di Pantai Bahowo, di mana terdapat 2 jenis dengan 16 individu. Di dalam petakan berukuran 20 meter dikali 20 meter. Selanjutnya pengamatan dilakukan di Pantai Tasikria. Di petakan yang telah saya buat terdapat 2 jenis dengan 19 individu. Di ulangan ketiga dengan petakan ukuran yang sama yaitu 20 meter kali 20 meter Terdapat 3 jenis tanaman mangrove dengan 20 individu. Selanjutnya saya akan mengukur suhu dan pH air laut. Suhu air laut 30 derajat Celcius dan pH air laut ada 7. 1 meter kali 1 meter. Saya menemukan lamun Singirodium berjumlah 6 individu. Nah, selanjutnya saya menemukan lamun Simodosea dengan jumlah 84 individu. Selanjutnya saya menemukan alga coklat Padina dengan jumlah 63 individu. Ya, sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan keanekaragaman spesies di ekosistem mangrove. Dari praktikum yang telah dilaksanakan, didapati 3 jenis spesies yaitu Rhizopora apiculata, Avicennia sp, dan Soneratia alba. Dengan melakukan 3 kali ulangan, Rhizopora apiculata ditemukan sebanyak 10 individu, Avicennia sp ditemukan sebanyak 32 individu, dan Soneratia alba sebanyak 13 individu. Dari data-data ini dapat ditentukan nilai kerapatan yaitu dengan membagi jumlah individu dengan luas petak yang digunakan. Kemudian ditentukan jumlah total kerapatan dari seluruh individu, yaitu dengan menjumlahkan kerapatan Rhizopora apiculata, kerapatan Avicennia sp, dan kerapatan Soneratia alba. Kemudian kita akan menentukan kerapatan relatif, yaitu jumlah kerapatan individu dibagi dengan total kerapatan seluruh individu dikali dengan 100%. Kemudian total dari kerapatan relatif juga ditentukan.
Berikutnya kita akan menghitung frekuensi, yaitu jumlah petak contoh ditemukannya satu spesies atau jumlah ulangan ditemukannya satu spesies per jumlah seluruh ulangan atau petak contoh. Untuk tumbuhan Rhizopora apiculata, dari 3 ulangan hanya ditemui di 2 ulangan, yaitu ulangan yang pertama dan ulangan yang ketiga. Berarti untuk menentukan nilai frekuensi dari Rhizopora apiculata, kita akan membagi 2 dengan 3, yaitu total dari ulangan yang dilakukan di praktikum kali ini. Untuk efisiensi SP ditemukan pada 3 ulangan, yaitu ulangan pertama, kedua, dan ketiga, yang berarti untuk menentukan nilai frekuensinya dibagi antara 3 dengan 3 yang merupakan total dari jumlah ulangan yang digunakan. Untuk Sonadatia alba hanya ditemukan di 2 ulangan, yaitu ulangan kedua dan ulangan ketiga, yang berarti nilainya mirip dengan nilai frekuensi Rhizopora apiculata. Berikut juga akan ditentukan jumlah frekuensi atau total frekuensi individu. Berikutnya kita akan menentukan frekuensi relatif, yaitu frekuensi satu spesies dibagi dengan frekuensi total seluruh spesies dikali dengan 100%. Kemudian ditentukan juga total dari frekuensi relatif. Sekarang kita akan menentukan nilai H aksen atau indeks keanekaragaman. Sebelumnya kita akan menghitung nilai PI, yaitu jumlah satu individu dibagi dengan jumlah total seluruh individu. Berikutnya kita akan menentukan nilai ln PI atau logaritma natural PI menggunakan rumus yang telah tersedia di Excel. Kemudian kita akan menentukan nilai PI ln PI, yaitu dengan kali nilai PI dan nilai ln PI. Kemudian kita akan menjumlahkan nilai PI ln PI dari spesies 1, spesies 2, dan spesies 3. Untuk menentukan nilai H aksen, yaitu minus dari nilai ln PI ini, yang berarti nilai H aksennya adalah 0,97. Selanjutnya kita akan menentukan indeks nilai penting atau INP yang didapat dari jumlah kerapatan relatif ditambah dengan jumlah frekuensi relatif. Nilai indeks nilai penting ini
ditentukan untuk melihat tumbuhan manakah yang paling mendominasi di ekosistem mangrove ini. Sekarang kita akan menentukan hak aksen atau indeks keanekaragaman spesies yang ada di ekosistem lamun. Dari praktikum yang dilakukan didapati 3 jenis spesies, yaitu Syringodium isotifolium, Padina sp, dan Cimodocea sp. Dari data yang ada dapat ditentukan nilai kerapatan, yaitu dengan membagi jumlah jumlah individu dari suatu spesies dengan luas petakan yang digunakan. Kemudian tentukan jumlah total kerapatan dari seluruh spesies. Kemudian menentukan kerapatan relatif, yaitu dengan membagi kerapatan suatu spesies dengan kerapatan seluruh spesies. Tentukan juga total dari kerapatan relatif. Kemudian menentukan nilai frekuensi, yaitu jumlah petak contoh ditemukannya satu spesies dibagi dengan jumlah seluruh petak contoh. Namun pada praktikum di ekosistem lamun ini hanya menggunakan satu ulangan, yang berarti jumlah petak contoh ditemukannya satu spesies adalah 1 dan jumlah seluruh petak contoh atau ulangan itu 1. Kemudian tentukan juga total frekuensi. Kemudian menentukan frekuensi relatif, yaitu frekuensi dari satu spesies dibagi dengan frekuensi seluruh spesies. Tentukan nilai total frekuensi relatif. Kemudian untuk menghitung hak aksen atau indeks keanekaragaman spesies, terlebih dahulu kita menentukan nilai PI, yaitu jumlah individu di satu spesies dibagi dengan jumlah seluruh spesies.
Tentukan juga total dari PI. Kemudian menentukan nilai ln PI. Ln PI atau logaritma natural PI. Rumus ln PI ini sudah tersedia di Microsoft Excel. Tentukan totalnya, total dari ln PI. Kemudian PI ln PI yaitu nilai PI dikalikan dengan nilai ln PI. Nilai PI ln PI totalnya dihitung. Kemudian untuk menghitung H aksen menggunakan rumus Shannon-Wiener, yaitu minus sigma PI ln PI, yang berarti berdasarkan data yang ada, H aksen dengan menggunakan rumus tersebut adalah 0,82. Untuk menentukan indeks nilai penting yaitu dengan menjumlahkan kerapatan relatif dan frekuensi relatif. Kemudian menentukan total indeks nilai penting. Indeks nilai penting ini berfungsi atau bertujuan untuk melihat tumbuhan atau spesies apa yang mendominasi di ekosistem ini. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat teramati ada 3 jenis mangrove, yaitu Rhizopora apiculata, Avicennia sp, dan Soneratia alba. Untuk lamun, ada juga 3 spesies, yaitu Sinyerodium, Padina, dan Simodose. Untuk pengamatan mangrove dilakukan 3 kali ulangan. Yang pertama dilakukan di Pantai Bahowo, dan untuk ulangan kedua dan ketiga dilakukan di Pantai Tasikria. Untuk pengamatan lamun dilakukan 1 kali ulangan, dilakukan di Pantai Tanawangko. Untuk indeks keanekaragaman, kami menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Untuk mangrove memiliki indeks keanekaragaman rendah, sedangkan untuk lamun memiliki indeks keanekaragaman rendah juga. Demikianlah praktikum keanekaragaman protista dan plante di laut. Terima kasih.